Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Putri dengan NIM C1C022081 sebagai mahasiswa dari kelas akuntansi syariah. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai sejarah dan perkembangan akuntansi syariah. Baiklah, langsung saja untuk materi yang pertama. Di sini ada perkembangan awal akuntansi. Pada awalnya, akuntansi merupakan bagian dari ilmu pasti, yaitu bagian dari ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan masalah hukum alam dan perhitungan yang bersifat memiliki kebenaran absolut. Penemuan metode baru dalam akuntansi senantiasa mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat, sehingga dalam perkembangan selanjutnya, ilmu akuntansi lebih cenderung menjadi bagian dari ilmu sosial atau social science. Selanjutnya yaitu sejarah pada akuntansi. Dari sejak zaman prasejarah, keluarga memiliki perhitungan tersendiri untuk mencatat makanan dan pakaian yang harus mereka persiapkan dan mereka gunakan pada musim dingin. Ketika masyarakat mulai mengenal adanya perdagangan, maka pada saat yang sama mereka telah mengenal konsep nilai atau value dan mulai mengenal sistem moneter. Bukti tentang pencatatan tersebut dapat ditemukan dari mulai kerajaan Babilonia yaitu sekitar 4500 sebelum Masehi, Firaun Mesir dan kode-kode Hammurabi pada 2250 sebelum Masehi, sebagaimana ditemukan adanya kepingan pencatatan akuntansi di Ebla, yaitu pada Syria Utara. Majunya peradaban sosial budaya masyarakat Arab waktu itu tidak hanya pada aspek ekonomi ataupun perdagangan saja, tetapi juga pada proses transformasi ilmu pengetahuan yang berjalan dengan sangat baik. Selain aljabar, al-Khawarizmi atau logaritma, juga telah berkembang ilmu kedokteran dari ilmu Ibnu Sina, kimia karya besar Ibnu Rushd, dan selanjutnya ilmu akuntansi. Lanjut untuk perkembangan akuntansi syariah, pendeklarasian negara Islam di Madinah yaitu pada tahun 622 Masehi atau berketepatan pada tahun 1H didasari konsep bahwa seluruh muslim adalah bersaudara tanpa memandang ras, suku, warna kulit, dan golongan, sehingga seluruh kegiatan kenegaraan dilakukan secara bersama dan gotong royong di kalangan para muslim. Setelah munculnya Islam di semenanjung Arab di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW serta telah terbentuknya Daulah Islamiyah di Madinah, mulailah perhatian Rasulullah untuk membersihkan muamalah maliyah atau keuangan dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha pengambilan harta orang lain secara batil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus yaitu Hafizul Amwal atau pengawas keuangan. Selanjutnya itu sekilas prosedur dan istilah yang digunakan. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Khawarizmi dan Al-Mazandari, di sini ada yang pertama, sistem akuntansi untuk kebutuhan hidup. Yang kedua, ada sistem akuntansi untuk kontribusi, merupakan sistem akuntansi untuk proyek pembangunan. Yang ketiga, ada sistem akuntansi untuk pertanian, merupakan sistem yang berbasis non-moneter. Dan yang keempat, ada sistem akuntansi gudang merupakan sistem untuk mencatat pembelian barang negara yang mencatat, sehingga hal ini menunjukkan sistem pengendalian intern atau internal control. 5, yaitu sistem akuntansi mata uang. Sistem ini telah dilakukan oleh negara Islam sebelum abad ke-14 Masehi. Sistem ini memberikan hak kepada pengelolanya untuk mengubah emas dan perak yang diterima pengelola menjadi koin sekaligus mendistribusikannya. Dan yang keenam, ada sistem akuntansi perbendaraan merupakan sistem untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran harian negara baik dalam nilai uang maupun barang. Lanjut, di sini ada hubungan akuntansi modern dan akuntansi syariah. Perkembangan ilmu pengetahuan termasuk sistem pencatatan pada zaman dinasti Abbasiyah yaitu sekitar 750 sampai 1258 Masehi sudah sedemikian maju. Sementara pada kurun waktu yang hampir bersamaan, Eropa masih berada pada periode The Dark Age. Dari sini
kita dapat melihat hubungan antara Luca Pacioli dan akuntansi Islam pada tahun 1429 Masehi. Angka Arab dilarang digunakan oleh pemerintah Italia. Luca Pacioli selalu tertarik untuk belajar tentang hal tersebut serta belajar dari Alberti, seorang ahli matematika yang belajar dari pemikir Arab dan selalu menjadikan karya Pisca sebagai rujukan. Sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.